Langit senja memudar di atas dermaga kecil ketika Bahar turun dari bas antar kota yang berdebu. Udara lembab khas tanah kelahirannya langsung menyergap, membawa aroma hutan dan kayu basah yang menamparkan hatinya dengan kerinduan yang lama tertimbun. Namun di balik nostalgia itu, ada kegelisahan yang menggerogoti dadanya. Ia pulang bukan untuk merayakan apapun, melainkan karena kabar bahwa ibunya terbaring sakit dan membutuhkan dirinya lebih dari sebelumnya. Langkahnya tertahan ketika ia memasuki terminal utama, tempat yang dulu hanya dipenuhi pedagang sayur, sopir angkot, dan suara tawa penumpang pagi. Kini suasananya gelap dan menyesakkan. Wajah-wajah penjual tampak pucat dan menunduk, seolah takut pada sesuatu yang tak terlihat namun terus mengintai. Bahar merasakan ada perubahan besar, seperti udara yang lebih berat, seperti mata-mata yang mengawasi dari sudut gelap. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap sudut. Beberapa pemuda berwajah kasar berdiri di dekat pintu keluar, merokok dengan tatapan angkuh. Baju mereka lusuh tapi sorot mata mereka penuh tantangan. Ketika seorang sopir mencoba lewat tanpa membayar, salah satu dari mereka mendorongnya kasar hingga hampir jatuh. Tak ada yang berani bersuara. Tak ada yang berani menegur. Terminal utama bukan lagi milik rakyat, melainkan milik ketakutan. Bahar menelan ludah, dadanya menegang. Dulu ia sering bermain di sekitar terminal, membantu ibunya menjual camilan, berlari-lari kecil menyapa para sopir yang sudah seperti keluarga. Kini tempat itu terasa seperti sarang ular berbisa, menunggu siapa saja yang lengah untuk digigit. Ada apa sebenarnya dengan terminal ini? Gumamnya pelan, meski sebagian besar jawabannya sudah bisa ia tebak dari ekspresi wajah orang-orang. Ketika ia melintasi deretan kios, seorang pedagang tua yang dulu mengenalnya memanggil lirih. Wajahnya cekung, kulitnya kusam, dan keriputnya lebih banyak dari terakhir kali Bahar melihatnya. "Bahar, hati-hati di sini," katanya dengan suara bergetar. "Bukan tempat aman lagi." Jarwo botak dan anak buahnya sudah lama menguasai terminal. Mereka memalak siapa saja yang lewat. "Jangan cari masalah, nak, kau baru pulang." Nama itu, Jarwo botak, membuat Bahar mengerutkan dahi. Ia belum pernah mendengarnya, tapi bisa menebak orang macam apa yang dimaksud. Ia mengangguk pada si pedagang tua, meski dalam dirinya muncul bara yang sulit dipadamkan. "Terima kasih, Paman," ucapnya, berusaha menenangkan orang itu. "Saya hanya lewat, tidak akan lama." Namun langkah Bahar terhenti ketika ia melihat seorang ibu muda memeluk erat anaknya sambil merogoh kantong dengan panik. Dua preman mendesak, meminta uang dengan nada menghina. Sang ibu menggigil, dan sang anak menangis ketakutan. Adegan itu seperti tamparan telak, menarik Bahar kembali ke nilai yang ditanamkan leluhurnya, melindungi yang lemah adalah kehormatan, membiarkan ketidakadilan adalah aib. Bahar mengepalkan tangan. Ia tidak berniat membuat masalah di hari pertamanya kembali, tetapi pemandangan itu membuat dadanya bergetar hebat. Terminal yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi arena penindasan. Dan meski ia belum tahu apa yang harus dilakukan, satu hal pasti, tanah tempat ia dilahirkan sedang memanggilnya, menuntut keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malam perlahan turun ketika Bahar akhirnya meninggalkan terminal, namun bayangan kejadian barusan masih menghantui langkahnya. Suara tangis anak kecil itu, gema nada memohon sang ibu, dan tawa meremehkan para preman berputar-putar di kepalanya seperti suara yang tak mau pergi. Bahar berhenti sejenak di depan gerbang kayu tua, memandang kembali ke arah terminal yang mulai gelap. Ia merasa seolah tempat itu memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan luka yang belum pernah sembuh. Di tengah pikirannya yang kusut, suara deru motor besar memecah keheningan. 3 motor gede memasuki terminal, lampunya menyapu area seperti cahaya pencari mangsa. Orang-orang yang masih berada di dalam terminal langsung menunduk, menyingkir, berusaha tak terlihat. Dari motor tengah, seorang pria turun dengan gerakan berat namun penuh percaya diri. Kepalanya mengkilap memantulkan cahaya, wajahnya keras dengan luka sayatan lama yang melintang dari pelipis ke dagu. Dialah Jarwo botak. Jarwo berjalan seperti pemilik tanah itu, setiap langkahnya membuat anak buahnya merapat dan warga menjauh. Bahar, yang berdiri tak jauh di luar gerbang, ikut memperhatikan tanpa sengaja. Ia bisa merasakan aura dominan dari pria itu, aura seseorang yang terbiasa menguasai dengan ketakutan, seseorang yang tidak pernah ditentang karena ancamannya bukan sekadar kata-kata. Jarwo botak menatap sekeliling, dan terminal seperti menahan napas. Beberapa pedagang berlari kecil menghampirinya, membawa amplop kecil berisi uang palak.
Mereka bahkan tak berani menatap wajah Jarwo. Dengan senyum tipis penuh penghinaan, Jarwo menghitung cepat isi amplop lalu menyeringai. "Kurang, besok tambah. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya," ucapnya. Suaranya dalam, berat, dan mengandung ancaman yang nyata. Tidak ada yang berani membantah, bahkan untuk bernapas pun sepertinya mereka menunggu izin. Bahar merasakan darahnya mendidih. Melihat orang-orang diperlakukan seperti budak membuat hatinya mengeras. Ia tak mengenal Jarwo, namun dari cara orang-orang memandangnya, penuh takut, penuh luka yang tak terlihat, Bahar tahu bahwa lelaki botak itu adalah akar dari semua kegelapan yang merayapi terminal. Ia mengepalkan tangan cekat apapun yang membuatnya ingin maju, meski tahu itu akan membawa masalah besar. Ketika Jarwo hendak kembali ke motornya, seorang sopir muda terlambat menyerahkan uang pungutan. Sopir itu gemetar dan memohon dengan suara serak, mengatakan bahwa pendapatannya sedikit hari itu. Jarwo tidak peduli. Ia menarik keras sopir itu dan menamparnya keras di depan umum. Tidak ada alasan, raungnya. Tamparan itu menggema, membuat beberapa pedagang menutup mata karena tak sanggup melihat. Bahar merasakan bara api menyambar dadanya, ia hampir melangkah maju. Namun sebelum amarahnya meledak, ia teringat tujuan kepulangannya, ibunya yang sedang sakit. Ia menahan diri dengan seluruh tenaga yang tersisa. Jika ia terlibat sekarang, ia mungkin tak akan bisa mencapai rumah malam ini. Dengan napas berat, Bahar berbalik, menggigit bibirnya sendiri untuk menahan gejolak yang hampir tak terkendali. Namun tekad yang perlahan tumbuh menjadi semakin jelas, terminal itu tidak boleh terus berada di bawah kekuasaan orang seperti Jarwo. Saat Bahar berjalan menjauh, ia tidak melihat bahwa mata Jarwo sempat melirik ke arahnya, satu tatapan singkat, penuh rasa curiga. Seakan pemimpin preman itu bisa mencium bau perlawanan dari kejauhan. Dan tanpa Bahar sadari, langkah kecilnya malam itu sudah mengubah arah hidupnya. Benturan besar antara dirinya dan Jarwo botak bukan lagi kemungkinan, melainkan takdir yang perlahan bergerak mendekat. Pagi hari berikutnya, Bahar melewati terminal utama lagi dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Matahari belum sepenuhnya naik, namun hiruk-pikuk kecil sudah terdengar. Pedagang membuka lapak dengan wajah was-was, sopir memanaskan mesin sambil melirik sekeliling, dan beberapa preman Jarwo botak berkeliaran seperti anjing penjaga. Meskipun Bahar ingin fokus pada ibunya, pikirannya terus terusik oleh kejadian malam sebelumnya. Ketika Bahar melangkah menembus kerumunan, ia mendengar suara ribut dari arah kios buah. Seorang anak buah Jarwo, berperawakan kurus namun bermata liar, menarik paksa seorang bapak tua yang sedang berdiri di depan lapaknya. "Bayar sekarang, semua, harus bayar pagi ini," bentaknya. Sang bapak berusaha menjelaskan bahwa penjualannya menurun, tetapi penjelasan itu hanya membuat pemuda preman itu mendorongnya hingga hampir jatuh. Beberapa orang yang melihat kejadian itu hanya menunduk, berpura-pura sibuk. Tak ada yang berani membantu, seolah ketakutan telah menjadi bagian dari udara yang mereka hirup setiap hari. Bahar menghela napas panjang, ia mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia sedang terburu-buru, bahwa ibunya membutuhkan dirinya lebih dulu. Namun suara lirih si bapak tua itu, "Tolong, jangan dipaksa, nak," menusuk tepat ke dalam hati Bahar. Tanpa sadar, langkah Bahar berhenti. Kakinya bergerak sendiri, mendekat. Tangan pemuda preman itu kembali terangkat, siap menamparkan si bapak tua. Namun sebelum tangan itu melayang, Bahar menangkap pergelangannya dengan cepat. Segera saja suasana terminal terdiam. Beberapa pedagang menahan napas, sopir yang sedang mengelap kaca berhenti bergerak. Mereka menatap Bahar seolah lelaki itu baru saja memecahkan tabu yang tak boleh disentuh. "Cukup," kata Bahar dengan suara rendah namun tegas. Tatapannya tajam, bukan karena kemarahan semata, tetapi karena rasa muak yang telah menumpuk. "Kau sudah menyakitinya, sudah." Pemuda preman itu tersentak, tidak menyangka ada yang berani menahan tangannya. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi genggaman Bahar terlalu kuat, membuat wajahnya memerah karena malu dan sakit. "Siapa kau berani ikut campur urusan kami?" hardiknya, mencoba menutupi keberutannya di depan warga. Namun Bahar tidak melepaskan tatapannya. "Aku hanya melihat orang tak berdaya ditindas di tanahku sendiri," jawabnya. "Kalau kau merasa kuat, lepaskan saja dia. Tak perlu memukul orang tua demi disebut jagoan." Warga sekitar saling pandang. Ada yang takut, ada yang diam-diam berharap. Pemuda preman itu akhirnya mendorong Bahar keras-keras, mencoba membuatnya jatuh.
Tapi Bahar menapak kuat dan hanya mundur setengah langkah. Dorongan kecil itu justru membuat keseimbangan preman itu goyah, dan Bahar secara refleks menahan dadanya, mencegahnya jatuh. Aksi itu justru mempermalukan sang preman. Wajah pemuda itu memerah karena marah dan malu. Tanpa berpikir panjang, ia mengayun pukulan ke arah Bahar. Namun Bahar mengelak, memutar tubuh, dan menangkis dengan gerakan sederhana yang ia pelajari sejak kecil dari pamannya. Pemuda itu terjatuh menabrak tumpukan peti buah, membuat jeruk dan apel berserakan. Suasana terminal menjadi hening, seolah semua orang sadar bahwa sesuatu baru saja dimulai, sebuah percikan kecil yang pasti akan menyulut kemarahan sang penguasa terminal, Jarwo Botak. Preman yang jatuh menabrak peti buah itu bangkit dengan wajah merah padam, namun ketakutan tampak jelas di sorot matanya. Ia tak menyangka Bahar bisa menangkis serangannya dengan begitu mudah. Sebelum ia sempat kembali menyerang, dua preman lain datang menghampiri, menariknya mundur. Mereka berbisik panik, seolah apa yang barusan terjadi bukan sekadar keributan biasa, tapi pelanggaran besar yang akan mengundang murka seseorang yang jauh lebih berbahaya. Bahar hanya berdiri diam, memperhatikan mereka pergi sambil menyeret langkah penuh rasa malu. Setelah para preman itu menjauh, suasana terminal tidak serta-merta kembali normal. Justru keheningan yang lebih pekat menyelimuti area itu. Para pedagang dan sopir menatap Bahar dengan campuran rasa terkejut, takut, dan harapan. Tetapi harapan itu tampak rapuh, seolah mereka tak berani memeluknya terlalu erat. Seorang ibu yang tadi menyaksikan kejadian itu menunduk sambil bergumam, "Ya Tuhan, anak ini tidak tahu apa yang menantinya." Bahar mendekati bapak tua yang tadi ia bantu. "Maaf, apakah bapak baik-baik saja?" Tanyanya lembut. Bapak itu mengangguk, meski wajahnya masih pucat. "Terima kasih, Nak." Tapi, ia memandang sekitar dengan gelisah, lalu menarik Bahar sedikit menjauh dari kerumunan. "Kau harus pergi sekarang, sebelum mereka kembali dengan jumlah lebih banyak. Sebelum dia datang." "Dia." Bahar mengerutkan kening, meski ia tahu siapa yang dimaksud. Bapak tua itu menghela napas panjang, menggenggam lengan Bahar dengan tangan gemetar. "Jarwo Botak, anak buahnya akan melapor. Dia tak suka ada yang melawan, apalagi di depan umum. Banyak yang pernah mencoba, tapi tak ada yang bertahan lama." Matanya berkaca-kaca, seolah menyimpan banyak kisah yang tak pernah ia ceritakan. Seorang pedagang lain ikut mendekat, seorang ibu parubaya yang mengusir debu dari dagangannya sambil menatap Bahar dengan iba. "Nak, kami tahu kau bermaksud baik. Tapi terminal ini bukan tempat untuk pahlawan. Banyak yang berani, tapi semuanya kalah. Jarwo bukan sekadar preman, dia punya hubungan dengan orang-orang di luar sana, yang membuatnya tak tersentuh." Suaranya bergetar, bukan karena ingin menakuti, tapi karena pedih mengingat banyak korban sebelumnya. Bahar mengangguk perlahan, ia mendengar setiap kata, merasakan ketulusan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Tapi di dadanya, sesuatu justru semakin menyala. Ia tidak membantah, tidak membusungkan dada, tidak bertingkah seperti jagoan. Ia hanya menatap sekeliling, pada wajah lelah para pedagang, pada mata kosong para sopir yang hilang harapan, pada anak kecil yang memeluk ibunya erat saat para preman lewat. Ketidakadilan itu terlalu besar untuk diabaikan. "Terima kasih sudah memperingatkan saya," ucap Bahar akhirnya, menundukkan kepala pada warga sekitar. "Saya paham risikonya." Namun ia tidak mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan, bahwa ia sudah terlalu dalam terlibat, bahwa hatinya tak akan sanggup berjalan pergi begitu saja dan membiarkan tempat kelahirannya tetap berada dalam cengkeraman kekejaman. Nilai-nilai yang dibesarkan dalam dirinya menolak mundur. Saat Bahar melangkah meninggalkan terminal, beberapa warga memandangnya dengan campuran kagum dan ngeri. Mereka tahu sesuatu telah berubah. Sesuatu yang kecil, namun cukup untuk membuat keseimbangan yang selama ini dijaga oleh rasa takut mulai retak. Dan di kejauhan, di salah satu sudut gelap terminal, seorang pemuda preman tampak mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang dengan wajah panik. Kata-katanya terdengar jelas, "Bang, ada orang baru bikin masalah. Jarwo harus tahu ini." Pertarungan yang lebih besar telah resmi dimulai, meski Bahar belum sepenuhnya sadar bahwa dirinya baru saja menyalakan api yang akan membakar seluruh dominasi Jarwo Botak. Setelah keluar dari terminal, Bahar berjalan lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, tetapi karena pikirannya dipenuhi gemuruh masa lalu. Kata-kata warga tentang Jarwo Botak dan kekuasaannya menggema di benaknya, bercampur dengan rasa frustrasi yang menekan dadanya.
Namun semakin ia melangkah, semakin ingatannya membawa kembali sosok yang membentuk dirinya dulu, pamannya, seorang mantir adat yang mengajarkannya arti keberanian dan kehormatan. Dan di bawah sinar matahari yang mulai naik, kenangan itu terasa seperti panggilan leluhur yang tak bisa ia abaikan. Bahar teringat saat kecil, ketika ia sering mengikuti pamannya ke hutan untuk belajar bela diri tradisional Dayak. Tidak sekadar fisik, pamannya mengajarkan filosofi, bahwa tangan yang kuat bukan untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Ia juga diajarkan bahwa tanah kelahiran adalah bagian dari jiwa seorang Dayak, mengkhianati tanah itu berarti mengkhianati diri sendiri. Pelajaran itu melekat seperti cat tak terlihat di dalam dirinya. Dan kini, melihat terminal yang dikuasai ketakutan, ia merasa tanah itu sedang memanggilnya dengan luka yang nyata. Setibanya di rumah sakit, Bahar menenangkan hati sebelum masuk ke ruangan ibunya. Perempuan itu berbaring lemah, namun senyumnya tetap hangat ketika melihat Bahar datang. Bahar menggenggam tangan ibunya dengan lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan dalam sorot matanya. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Ibunya mengangguk, meski napasnya terdengar lebih lambat dari biasanya. "Hanya lelah, Nak, melihatmu pulang saja sudah membuat ibu kuat lagi." Namun ketenangan itu hanya sementara. Ketika ibunya tertidur kembali, seorang perawat menghampiri Bahar, memberikan kabar bahwa perawatan yang dibutuhkan cukup mahal. Bahar mengangguk pahit, ia tahu itu, ia tahu tanggung jawabnya lebih penting daripada mencari masalah di terminal. Tetapi kenangan tentang preman yang memeras warga terus memburu pikirannya, membuat hatinya bergejolak antara kewajiban dan keadilan. Ia merasa sedang berdiri di tengah dua arus kuat yang menariknya ke arah berbeda. Saat keluar dari rumah sakit, Bahar duduk di bangku kayu di halaman. Ia menunduk, memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Di balik kelopak matanya, kenangan masa lalu muncul lagi. Pamannya pernah mengatakan, keberanian bukan tentang mencari bahaya, Bahar, tapi tentang berdiri ketika semua orang dipaksa untuk berlutut. Kata-kata itu kini menggema begitu jelas, seakan leluhur sendiri yang mengucapkannya. Malam itu, Bahar memutuskan pulang ke rumah panjang keluarganya di kampung. Rumah panjang itu penuh ukiran tua yang menggambarkan sejarah suku mereka, kisah perlawanan, pengorbanan, dan kehormatan. Bahar menyentuh salah satu ukiran lama, merasakan permukaannya yang kasar namun hangat, seolah ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Di sana, ia kembali mengingat semua pelajaran hidup yang pernah ia terima. Dan ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tak lagi bisa ia hentikan. Ia duduk bersama salah satu tetua kampung, seorang pria tua yang mengenal pamannya sangat dekat. Tetua itu mendengarkan cerita Bahar tentang apa yang terjadi di terminal. Ia tidak terkejut, hanya menghela napas panjang. "Tanah ini sedang sakit, Bahar," ucapnya lirih. "Dan terkadang, tanah membutuhkan seseorang untuk mengembalikan keseimbangannya." Bahar memandang tetua itu, dan dalam tatapan tua itu ia melihat sesuatu yang meneguhkan, sebuah pengakuan bahwa darah Dayak dalam dirinya tidak boleh tinggal diam. Ketika Bahar kembali berdiri, malam telah turun sepenuhnya. Langit hitam bertabur bintang tampak seperti mata-mata leluhur yang sedang mengawasi langkahnya. Dan di tengah keheningan itu, Bahar merasakan sesuatu berubah di dalam dadanya, bukan lagi hanya amarah atau keprihatinan, melainkan tekad yang tidak bisa dipatahkan. Ia tahu bahwa benturan dengan Jarwo botak bukan lagi sekadar kemungkinan. Itu sudah menjadi takdir, takdir yang dibentuk oleh masa lalu dan dipanggil oleh tanah tempat ia dilahirkan. Keesokan paginya, sementara Bahar masih berada di rumah panjang, suasana terminal utama berubah drastis. Anak buah Jarwo berkeliaran seperti anjing pemburu yang baru dilepas dari rantai. Mereka bertanya ke setiap pedagang, memaksa sopir berbicara, bahkan memeriksa kios-kios yang tak ada hubungannya dengan insiden kemarin. Siapa dia? Dari mana asalnya? Siapa keluarganya? Suara-suara kasar itu menggema, membuat kecemasan semakin menebal. Semua orang tahu, Jarwo botak sedang mencari seseorang, dan orang itu adalah Bahar. Di pusat terminal, Jarwo berdiri sambil merokok, matanya menyapu area seperti mata predator. Wajahnya yang botak dan mengkilap tampak lebih menakutkan di bawah cahaya pagi. Anak buahnya datang satu persatu, memberi laporan singkat, mereka belum menemukan pemuda yang menyinggung martabat salah satu preman kemarin. Rahang Jarwo mengeras, "Satu orang berani menantang kalian di depan umum, dan kalian semua diam kayak kambing." Dengusnya, suaranya penuh penghinaan. Para preman menunduk, tak berani membalas.
Salah satu preman berusaha membela diri, "Bang, dia bukan orang biasa." Gerakannya cepat, kayak Jarwo langsung memotongnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak peduli dia siapa. Yang penting dia tahu tempatnya." Jarwo menginjak rokoknya, lalu menunjuk ke arah jalan keluar terminal. "Cari dia, gali tanah kalau perlu. Aku mau pemuda itu ada di hadapanku sebelum matahari turun." Ancaman itu cukup membuat seluruh anak buahnya bergerak lebih agresif, menjelajah hingga ke warung-warung dekat sungai. Sementara itu di kampung, Bahar menerima kabar dari seorang sepupu yang bekerja sebagai sopir. Sepupu itu datang tergesa-gesa ke rumah Panjang, wajahnya pucat. "Bahar, kau harus tahu. Jarwo sedang mencarimu. Katanya, kau sudah mempermalukan gengnya." Bahar hanya menghela napas pelan, seperti sudah menduga kabar itu sejak kejadian kemarin. Namun yang membuatnya lebih terpukul adalah ketakutan di mata sepupunya. "Kau harus hati-hati, Bahar. Ini bukan orang yang bisa diajak bicara. Banyak yang sudah hilang." Bahar duduk diam sejenak, menatap lantai kayu rumah Panjang yang tua. Suara langkah leluhur serasa berdentang dalam pikirannya. Ia ingin menjaga perdamaian, ingin fokus merawat ibunya. Tapi kekejaman itu sudah melampaui batas, dan kini dirinya sudah ditarik masuk ke pusaran yang tidak bisa ia hindari. "Aku tidak mencari masalah," gumam Bahar lirih, "tapi aku juga tidak bisa lari." Kata-kata itu keluar seperti janji pada dirinya sendiri, seperti ikrar yang terpatri tanpa bisa dicabut. Sebelum ia sempat kembali ke rumah sakit, pamannya, tetua kampung yang semalam berbicara dengannya, mendekat. "Bahar," katanya sambil meletakkan tangan di bahu keponakannya, "kadang kita tidak memilih pertarungan. Pertarunganlah yang memilih kita." Tatapan pamannya lembut namun tegas. "Yang penting, jangan pernah mengotori tanganmu dengan kesombongan. Jika kau melawan, lawanlah demi keadilan. Demi tanah ini, demi orang-orang yang tak mampu bersuara." Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam-dalam diri Bahar. Ia berdiri dan menarik napas panjang, merasakan tekadnya semakin mengeras seperti baja yang ditempa. Ia tahu Jarwo dan anak buahnya sedang memburunya. Ia tahu ancaman itu nyata. Tapi ia juga tahu, semakin ia mundur, semakin besar cengkeraman Jarwo terhadap orang-orang tak bersalah. Dan itu yang tidak bisa ia biarkan. Sementara matahari naik, Bahar meninggalkan rumah Panjang dengan langkah yang mantap. Hatinya tenang namun penuh kesiapsiagaan. Ia tidak lagi sekadar pemuda yang baru pulang. Ia kini telah dianggap ancaman oleh orang yang paling berkuasa di terminal. Pertemuan antara Bahar dan Jarwo botak bukan lagi sekadar kemungkinan, itu sudah mendekat, seperti dua arus deras yang tak terelakkan akan bertabrakan. Dan ketika itu terjadi, seluruh terminal akan menjadi saksinya. Siang itu, Bahar singgah di sebuah warung kecil dekat terminal untuk makan sebelum menjenguk ibunya. Warung itu sederhana, dengan meja kayu yang mulai retak dan atap seng yang berderit ketika angin bertiup. Pemilik warung, seorang ibu tua berkerudung lusuh, menyambut Bahar dengan senyum lemah. "Silakan, Nak. Jarang ada wajah baru mau mampir sekarang, banyak yang takut," katanya sambil meletakkan sepiring nasi dan sayur hangat di depan Bahar. Bahar membalas dengan senyum tipis, berusaha meredam kekhawatiran yang sejak tadi mengikutinya seperti bayangan gelap. Baru satu suapan masuk ke mulutnya ketika suara derap langkah kasar terdengar dari luar. Kursi-kursi bergetar, piring berdecit. 4 preman masuk hampir bersamaan, wajah mereka penuh amarah dan tekad membunuh. Pemilik warung membeku, napasnya tercekat. Salah satu preman, yang kemarin tersungkur menabrak peti buah, melangkah maju sambil menunjuk Bahar. "Itu dia, itu anak sialan yang bikin kami malu," teriaknya. Warga yang lewat di luar langsung berhenti, namun tak satu pun berani mendekat. Bahar berdiri perlahan. Ia tahu ini akan datang cepat atau lambat, tapi tidak menduga mereka akan menyerangnya di tempat sekecil ini. Salah satu preman yang bertubuh besar menendang kursi hingga terlempar ke dinding. "Bos mau kau hilang dari sini," desisnya. "Dan kami pastikan itu terjadi hari ini." Bahar tidak menjawab, bukan karena takut, tetapi karena pikirannya sedang menghitung situasi, mencari cara agar pemilik warung tidak ikut terlibat dalam kekacauan ini. Serangan datang tanpa aba-aba. Preman bertubuh besar itu mengayunkan tinjunya. Bahar mengelak, bergerak cepat seperti bayangan, membuat pukulan itu menghantam udara kosong. 2 preman lain langsung mencoba menyergapnya dari sisi kiri dan kanan. Bahar menurunkan tubuh, meraih lengan salah satu dari mereka,
memutarnya, lalu menggunakan momentum itu untuk menjatuhkan lelaki itu ke lantai dengan suara keras. Piring dan gelas bergetaran di rak, beberapa jatuh dan pecah berhamburan. Pemilik warung berteriak kecil, ketakutan. Bahar sengaja mengarahkan perkelahian menjauh dari dapur dan kompor agar tidak terjadi kebakaran. Preman kedua mencoba menendang, tapi Bahar menahan kakinya, mendorong hingga tubuh lelaki itu menabrak meja kayu yang langsung patah. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi, namun Bahar menangkis dengan gerakan yang didasari latihan bertahun-tahun, gerakan yang diajarkan pamannya, gerakan yang bersumber dari leluhur. Namun jumlah tetap menjadi ancaman. Preman pertama yang jatuh bangkit lagi dengan pisau lipat di tangannya. Pandangannya liar, penuh kebencian. "Kau berani ya lawan kami? Ayo sini," serunya sambil mengacungkan pisau. Pemilik warung menutup mulutnya dengan kedua tangan, nyaris menangis. Bahar mengangkat tangan, membetulkan posisi kakinya, dan menatap pisau itu tanpa gentar. "Jangan buat hidupmu semakin buruk," katanya pelan. Namun preman itu tidak peduli, ia menerjang. Bahar memiringkan tubuh, menepis lengan yang membawa pisau, lalu meninju tepat ke ulu hati lelaki itu. Preman itu tertekuk, pisau terlepas dari tangannya, jatuh berkilat ke lantai. Bahar menendangnya jauh agar tidak dipakai lagi. 3 preman tersungkur, meraung kesakitan, sementara yang keempat masih berusaha berdiri sambil terengah-engah. "Kita lapor ke Jarwo, dia harus tahu ini," katanya dengan suara patah. Mereka kabur terseok-seok, lebih diseret oleh rasa takut daripada oleh luka fisik. Ketika suasana kembali tenang, Bahar menarik napas panjang. Pemilik warung menghampirinya, tangannya gemetar. "Nak, kau harus pergi. Sekarang, mereka pasti kembali, dan kali ini Jarwo sendiri yang akan datang." Bahar mengangguk. Ia tahu ibu warung itu benar. Dengan menyingkirkan keempat preman itu, ia baru saja membuat dirinya menjadi musuh utama Jarwo Botak. Dan konflik yang tak terhindarkan itu kini semakin dekat. Di luar warung, warga yang menyaksikan dari kejauhan menatap Bahar dengan perasaan campur aduk, antara takut pada apa yang akan terjadi, dan kagum pada keberanian yang sudah lama tidak mereka lihat. Dan di balik semua tatapan itu, satu kenyataan jelas, Bahar tidak lagi sekadar pemuda yang pulang kampung. Ia kini adalah simbol perlawanan, meski ia belum mengakuinya. Dan Jarwo Botak pasti tidak akan tinggal diam. Langit mulai menggelap ketika Bahar meninggalkan warung itu. Angin sore membawa aroma debu dan kecemasan yang seakan mengikuti setiap langkahnya. Ia berjalan dengan cepat, menyusuri gang-gang sempit menuju rumah ibunya. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin kuat firasat buruk yang merayapi hatinya, seolah perkelahian di warung tadi hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Ia sempat menoleh ke belakang, merasakan mata-mata yang mengawasinya dari kejauhan, namun ia tidak melihat siapapun. Ketegangan itu membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setibanya di rumah sederhana tempat ibunya tinggal, Bahar disambut kehangatan lampu kuning dan aroma kayu bakar. Ibunya, yang baru selesai menyiapkan air panas, memandang Bahar dengan tatapan yang langsung membaca kegelisahan anaknya. "Ada apa, Bahar? Wajahmu tegang sekali," tanya ibunya. Bahar terdiam sejenak. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tapi ia juga sadar bahwa diam hanya akan memperbesar ancaman. Akhirnya ia duduk, meremas kedua tangannya, lalu menceritakan kejadian di warung secara singkat, tanpa melebih-lebihkan, tapi juga tanpa menyembunyikan bahaya yang kini mengintai. Wajah ibunya berubah pucat. "Nak, Jarwo itu bukan orang yang bisa menerima kekalahan," ucapnya pelan. "Dia akan datangi kau, dan kalau dia tidak bisa menyakitimu, dia akan menyakiti orang-orang terdekatmu." Bahar menunduk, hatinya terhimpit rasa bersalah. Ia sadar keputusan melawan preman itu bukan tanpa risiko bagi ibu dan warga sekitar. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh ibu," ucap Bahar mantap, meski dalam dirinya masih bergejolak banyak keraguan. Ia memandang wajah ibunya dengan tekad baru, namun ibunya hanya tersenyum getir, seakan sudah tahu betapa sulit mempertahankan janji itu. Malam semakin pekat ketika suara deru motor terdengar dari kejauhan. Bahar segera berdiri, nalurinya langsung waspada. Ibunya juga mendengar suara itu, dan tanpa disuruh, ia meraih tangan Bahar. "Itu mereka," bisiknya dengan suara gemetar. Bahar berjalan menuju pintu dan mengintip dari celah jendela. 4 motor berhenti di ujung jalan kecil itu. Para pembonceng mengenakan jaket gelap, dan dari cara mereka berdiri,
Bahar bisa merasakan aura ancaman yang jelas, ini bukan kebetulan. Deru motor-motor itu belum sepenuhnya berhenti ketika sosok paling ditakuti di terminal muncul dari belakang rombongan. Jarwo botak turun dari motornya perlahan, langkahnya berat namun penuh percaya diri, seolah tanah yang ia pijak saja takut bergetar. Sinar lampu jalan yang redup memantul di kulit kepalanya yang licin, membuat wajahnya terlihat semakin buas. Tanpa menunggu satu detik pun, ia melangkah menuju rumah Bahar, sementara preman-preman lainnya menjaga jarak dengan sikap siap menyerang kapan saja. Bahar keluar dari rumah dan berdiri di halaman beralaskan tanah. Ia tahu pertemuan ini tak bisa dihindari lagi. Jarwo berhenti 1 meter di depannya, menatap Bahar tanpa berkedip, seperti predator yang sedang menilai mangsa barunya. Jadi ini bocah Dayak yang bikin anak buahku babak belur. Jarwo menyeringai, tetapi senyuman itu lebih mirip ancaman daripada humor. Warga mengintip dari balik jendela, menahan napas. Tidak ada yang berani mendekat, namun semua menunggu hasil dari pertemuan ini. Jarwo memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu mendekat sedikit. Kau pikir kau jagoan? Hah, baru pulang sudah bikin keributan di wilayahku. Suaranya rendah tapi tajam seperti bilah pisau. Bahar tidak menjawab, dia tahu pertarungan kata-kata hanya akan memperparah situasi. Jarwo mendengus sinis sebelum mengacungkan jarinya ke wajah Bahar. Aku kasih kau satu pilihan, yang jelas, dan cuma satu. Preman-preman di belakang Jarwo menegakkan tubuh, menunggu perintah. Jarwo mendekat hingga hanya berjarak beberapa sentimeter. Pergi dari kota ini, katanya perlahan, setiap katanya ditekan seperti palu menghantam batu. Dalam waktu 24 jam, kalau lewat 1 menit saja, hidupmu berakhir di terminal itu, tempat di mana aku berdiri sebagai penguasa. Udara malam mendadak menjadi berat, seolah alam ikut menahan napas mendengar ultimatum itu. Ibunya yang berdiri di pintu rumah hampir jatuh lemas, namun ia berusaha tetap berdiri agar tidak mempermalukan anaknya. Bahar akhirnya membuka suara. Aku tidak kemana-mana, ujarnya dengan suara tenang namun tajam. Jarwo mengangkat alisnya, tertawa kecil seakan tidak percaya. Tetapi tawa itu cepat berubah menjadi dengusan penuh amarah. Bahar melanjutkan, aku tidak datang ke kota ini untuk mencari masalah. Tapi aku tidak akan membiarkan kau menyakiti warga lagi. Seseorang harus menghentikanmu. Kata-kata itu menusuk langsung ke ego Jarwo, membuat wajahnya memerah padam oleh kemarahan. Hening panjang menyayat udara malam. Para preman menatap Bahar dengan campuran kebencian dan rasa tidak percaya, tidak ada satupun orang yang berani menantang Jarwo selama ini, apalagi seorang pemuda yang bahkan belum sebulan kembali ke kota. Jarwo perlahan mengangguk, seakan sedang menahan ledakan amarah. Baik, katanya dengan suara dingin. Kau sudah pilih jalanmu sendiri. Dan jalan itu hanya punya satu ujung, kematian. Ia meludah ke tanah, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. Jarwo mundur setapak, menatap Bahar dengan mata merah menyala seperti bara api. Nikmati malam terakhirmu, bisiknya sebelum berbalik menuju motornya. Rombongannya mengikuti, dan dalam hitungan detik, deru mesin meraung dan mereka melesat pergi, meninggalkan debu serta ketegangan yang belum juga mereda. Suasana kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, lebih seperti jeda sebelum badai besar menghantam dengan kekuatan penuh. Bahar berdiri tegak meski jantungnya berdetak keras. Ia merasakan tangan ibunya meraih lengan, gemetar namun hangat. Bahar tahu bahwa mulai malam ini, tidak ada jalan untuk mundur. Ia telah menolak ultimatum seorang tiran, dan keputusan itu akan mengguncang seluruh kota. Tapi ia juga tahu satu hal, jika ia menyerah, maka tak ada satupun orang di kota itu yang akan bebas dari cengkeraman Jarwo botak. Dan Bahar, tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Keesokan paginya, kabar tentang ultimatum Jarwo menyebar cepat seperti angin membawa api kering. Para sopir angkot dan bus di terminal yang biasanya lesu dan bekerja dengan kepala tertunduk tiba-tiba memandang Bahar dengan wajah berbeda. Mereka tahu apa yang terjadi, bahkan sebelum Bahar sempat menginjakkan kaki di terminal. Ketika Bahar datang, langkah-langkahnya membuat suasana mendadak hening. Semua orang memandangnya seolah dia membawa sesuatu yang sudah lama hilang harapan. Sopir angkot tua bernama Pak Dahlan, yang rambutnya sudah memutih dan suara seraknya menjadi ciri khas terminal itu, melangkah maju. Bahar, kami dengar kau menolak ultimatum Jarwo, katanya dengan suara berat. Bahar mengangguk tanpa banyak kata. Pak Dahlan menarik napas panjang, matanya memerah. Banyak dari kami,
sudah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Mungkin sekarang, waktunya kami tidak diam lagi. Kata-kata itu mengejutkan Bahar, bukan karena isinya, tapi karena keberanian yang selama ini terkubur kini mulai muncul kembali. Tak lama, para sopir lain ikut maju. Rahman, sopir bas yang tubuhnya kekar namun hatinya dikenal paling lembut, menepuk bahu Bahar. "Kau membuat kami sadar bahwa Jarwo tidak sekuat yang kami kira," ujarnya. "Begitu lama kami pikir dia tak terkalahkan. Tapi ketika kau berdiri melawannya, rasanya seperti kami ikut berdiri juga." Di belakangnya, para kernet yang selama ini sering menjadi korban pemalakan mengangguk dengan penuh keyakinan, meski wajah mereka masih menyimpan sedikit ketakutan. Seorang sopir muda bernama Andre melangkah mendekat. "Bahar," katanya dengan nada lirih namun tegas, "jika kau butuh apapun, katakan saja. Kami mungkin bukan petarung, tapi kami tidak akan membiarkanmu menghadapi Jarwo sendirian." Kalimat itu membuat suasana terminal berubah. Udara yang tadinya suram kini dipenuhi semangat yang jarang terlihat. Perlahan-lahan, orang-orang yang biasanya menghindari tatapan Bahar kini justru mendekat, memberikan senyum dan anggukan penghormatan. Bahar merasa hatinya hangat, sesuatu yang ia pikir telah hilang sejak pertengkarannya dengan preman-preman Jarwo. Ia menatap satu persatu wajah mereka, melihat keberanian yang selama ini dipendam, menunggu seseorang menyalakan percikan perubahan. "Terima kasih," ucap Bahar akhirnya. "Aku tidak bisa menjanjikan jalan yang mudah, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik. Bukan untuk diriku, tapi untuk kalian semua." Kata-kata itu membuat beberapa sopir mengusap mata, walau mencoba menyembunyikannya. Pak Dahlan mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau tahu, Jarwo menguasai kota ini bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan membuat kami percaya bahwa kami tak punya pilihan selain tunduk. Tapi kini, lihatlah." Ia membuka kedua tangannya, menunjuk pada para sopir, kernet, dan pedagang kecil yang mulai berkumpul. "Kau membuat kami ingat bahwa kami masih punya pilihan. Dan itu, berarti segalanya." Suasana terminal berubah menjadi tempat yang berbeda. Orang-orang yang biasanya bergerak cepat agar tidak menarik perhatian kini berdiri bersama, membentuk lingkaran dukungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak bersenjata, tidak terlatih, tapi mereka memiliki kehendak, dan kehendak itu kini berpihak pada Bahar. Bahkan pedagang kecil yang sering dimintai jatah paksa oleh anak buah Jarwo ikut maju memberikan seikat air mineral dan roti untuk Bahar, simbol sederhana dari solidaritas. Di tengah seluruh dukungan itu, Bahar merasakan tekadnya mengeras. Ia tidak lagi sekadar melawan untuk dirinya sendiri. Ia kini menjadi tumpuan harapan mereka yang selama ini diam karena takut. Dan ketika ia kembali menatap pintu keluar terminal, arah kemana Jarwo biasanya muncul, Bahar tahu satu hal pasti, pertempuran belum dimulai, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menghadapinya seorang diri. Malam itu, jalanan di sekitar terminal hampir kosong. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, menciptakan bayangan yang menari di antara gedung-gedung kecil yang sudah mulai lapuk. Bahar berjalan sendirian, pulang setelah membantu para sopir membereskan angkot yang rusak. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara angin malam. Naluri Bahar terus berbisik bahwa bahaya sedang mengintainya, bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya. Ketika ia melintas di sebuah tikungan gelap, suara derap langkah dan gesekan rantai terdengar dari balik bayang-bayang. Dalam sekejap, belasan sosok muncul, mengepungnya dari berbagai arah. Wajah-wajah mereka penuh amarah dan dendam, beberapa membawa tongkat besi, rantai, bahkan pisau. Bahar mengenali dua di antara mereka sebagai preman yang kabur dari warung tempo hari. "Atas perintah Bos Jarwo," kata salah satu dari mereka dengan senyum bengis, "malammu berakhir di sini." Bahar menegakkan tubuhnya. "Kalian tidak perlu melakukan ini," katanya tenang. "Kalian hanya diperalat." Namun kata-kata itu justru memicu tawa kasar. Salah satu preman bertubuh kekar maju sambil memukul-mukulkan tongkat besi ke telapak tangannya. "Cukup bicara, kami dibayar untuk menghancurkanmu, dan kami akan melakukannya." Tanpa menunggu aba-aba, para preman serempak menyerang seperti gelombang pertama badai. Bahar menghindar ke samping, membiarkan dua pukulan deras meluncur lewat tubuhnya dan menghantam dinding. Ia memanfaatkan ruang sempit untuk membatasi jumlah musuh yang bisa menyerangnya sekaligus. Ketika seorang preman mencoba menyerang dari belakang, Bahar merunduk dan menyapu kakinya, membuat lelaki itu terjatuh keras. Yang lain datang mengayunkan rantai, tapi Bahar menangkapnya tepat waktu,
memutar tubuh dan menggunakan momentum rantai itu untuk menjatuhkan dua lawan sekaligus. Suara rantai berderit, bercampur teriakan marah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dua preman berhasil menyeret Bahar ke tanah. Sementara yang lain mencoba menghantamnya, Bahar berguling, membuat pukulan tongkat menghantam aspal, memercikkan api kecil. Ia menendang salah satu lawan ke arah tumpukan sampah, lalu bangkit meski dadanya perih. Serangan demi serangan datang tanpa henti, dan meskipun Bahar bertahan, rasa sakit mulai menyebar. Tubuhnya dipukul, didorong, diseret, tapi ia terus melawan, dengan teknik yang diajarkan pamannya dan kecerdikan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Di tengah kekacauan, Bahar melihat kesempatan. Di sudut jalan, ada pagar besi tinggi dengan celah cukup besar untuk satu orang lewat. Ia memancing para preman ke arah sana. Ketika mereka berdesakan mengejarnya, Bahar melompat ke samping dan menendang salah satu preman ke arah pagar, membuat tubuh orang itu tersangkut dan menghalangi jalan. Kekacauan kecil itu memecah formasi para preman, memberi Bahar ruang untuk bernapas dan menyerang balik. Dengan ketepatan yang diasah sejak kecil, ia meninju ulu hati satu preman, mematahkan pegangan tongkat preman lain, dan mendorong dua orang sekaligus ke dinding. Meski demikian, Bahar tidak lagi sekadar bertahan. Ia kini berjuang untuk tetap hidup. Darah menetes dari bibirnya, napasnya berat, tapi matanya tidak kehilangan fokus. Satu demi satu preman tumbang, entah pingsan atau tidak mampu lagi berdiri. Hanya 3 yang tersisa, dan mereka mulai ragu, melihat bahwa meski dikeroyok belasan orang, pemuda Dayak itu masih berdiri, masih menantang mereka dengan sorot mata penuh tekad. "Ayo," kata Bahar dengan suara serak namun kuat. "Kalau mau menyelesaikan ini, datanglah." Tapi ketiga preman itu akhirnya mundur, ketakutan menguasai keberanian yang tersisa. Kami lapor ke bos, kau belum menang." Salah satu dari mereka menjerit sebelum kabur. Bahar tidak mengejar, ia berdiri di tengah jalan gelap, tubuhnya penuh luka, namun hatinya menyala dengan keberanian yang tidak bisa dipadamkan. Di antara suara napasnya yang berat, satu kesadaran muncul, jika Jarwo mengirim sebanyak ini hanya untuk satu malam, maka konfrontasi yang sebenarnya masih menunggu di depan. Dan Bahar tahu, waktunya untuk bersembunyi sudah lama berlalu. Pertempuran utama kini semakin dekat, dan ia tidak boleh kalah. Pagi masih berkabut ketika Bahar memutuskan untuk pergi ke rumah Panjang, tempat keluarganya tinggal dan tempat semua jejak leluhurnya bermula. Tubuhnya masih penuh luka dari penyergapan malam sebelumnya, tapi langkahnya mantap. Ia merasa harus kembali ke akar, ke tempat di mana dirinya dibentuk, sebelum melangkah menghadapi Jarwo. Jalan menuju rumah Panjang itu sunyi, hanya suara burung hutan dan gemerisik pepohonan yang menemani perjalanan Bahar. Setiap langkah seolah menyingkap kenangan masa kecil yang dulu tersimpan diam dalam hati. Rumah Panjang itu berdiri kokoh di atas tiang-tiang kayu ulin, memancarkan aura kehangatan sekaligus kewibawaan. Ketika Bahar naik ke tangga kayu, aroma damar dan asap kayu tercium, membawa ingatannya pada masa-masa saat ia belajar tentang adat, keberanian, dan kehormatan dari para tetua. Begitu melangkah masuk, ibunya yang sudah lebih dulu pulang dari rumah kecil tempat mereka tinggal, menyambut dengan mata yang langsung berlinang. Melihat luka-luka di tubuh Bahar, ia menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Tanpa berkata apa-apa, ibunya meraih tangan Bahar dan membawanya ke ruang tengah, tempat biasanya keluarga berkumpul untuk upacara adat kecil. Di sana terdapat ukiran-ukiran leluhur pada papan kayu, simbol-simbol keberanian, perlindungan, dan semangat kehidupan. "Bahar," suara ibunya akhirnya keluar, bergetar namun penuh cinta, "kenapa jalanmu harus seberat ini?" Bahar menunduk, merasakan berat dunia di pundaknya. "Bu, aku tidak mencari masalah. Tapi jika aku diam, warga terminal akan terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan mereka sendirian." Ibunya mengelus wajahnya yang lebam, kemudian menatap matanya dalam-dalam. "Kau anakku, dan aku tahu darah Dayak yang mengalir di tubuhmu bukanlah darah yang membiarkan ketidakadilan terjadi." Ia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih tegas. "Tapi ingat, kekuatan tanpa tujuan adalah kesia-siaan. Leluhur kita tidak mengajarkan kekerasan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga keseimbangan." Kata-kata itu menembus hati Bahar, membuatnya terdiam. Ia tahu ibunya benar, yang ia lakukan bukan sekadar perlawanan, tetapi perjuangan untuk memulihkan martabat banyak orang. Setelah membersihkan dan membalut luka-lukanya,
ibunya mengajaknya menyalakan dupa kecil di depan papan ukiran leluhur. Bahar menunduk, memejamkan mata, dan merapalkan doa dalam hati, doa untuk kekuatan, keteguhan, dan kejernihan hati. Di saat yang sama, ia merasakan seolah ada kehangatan yang turun perlahan menyelimuti dirinya, seperti pelukan dari mereka yang sudah tiada namun masih menjaga. Ketika ia membuka mata, asap tipis dari dupa itu menari pelan, seakan memberi restu. "Kalau kau memilih jalan ini," ujar ibunya pelan sambil menggenggam tangannya, "jalani sampai akhir. Tapi jangan pernah lupa siapa dirimu." Bahar mengangguk, tekadnya semakin menguat. Ia bukan lagi pemuda yang kembali ke kota karena iba. Ia kini membawa kehormatan keluarga, nilai-nilai leluhur, dan harapan warga yang selama ini tertindas. Bara yang dulu hanya berupa percikan kini telah berubah menjadi api yang stabil, terarah, dan tidak mudah padam. Sebelum pergi, Bahar berdiri lama memandang ukiran naga Dayak yang melingkar di tiang utama rumah panjang, simbol penjaga keberanian. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kayu dingin itu, merasakan getaran kecil seolah menyambung benang antara masa lalu dan masa depannya. "Aku akan menyelesaikan ini," bisiknya lirih namun penuh kekuatan. "Untuk kita semua." Ibunya tersenyum, meski air mata mengalir di pipinya, bangga namun juga takut kehilangan anak satu-satunya. Saat Bahar menuruni tangga rumah panjang, matahari muncul dari balik pepohonan, menerangi langkahnya. Ia tahu pertarungan melawan Jarwo belum berakhir, sebaliknya, baru akan dimulai dalam bentuk yang lebih besar dan menentukan. Namun kini ia melangkah dengan keyakinan baru, tekad seorang anak Dayak yang membawa warisan keberanian leluhur, dan janji untuk mengakhiri tirani di terminal. Langit sore memerah saat Bahar kembali ke kota dengan tekad yang berbeda. Bukan lagi pemuda yang hanya bertahan, kini ia membawa bara tekad leluhur di dadanya. Ia tahu pertarungan melawan Jarwo tak bisa lagi bersifat defensif. Jarwo telah menindas warga terlalu lama, dan bila ia terus menunggu, korban hanya akan bertambah. Maka malam itu, Bahar mulai bergerak. Dan langkah pertamanya adalah menghantam jantung kekuasaan Jarwo, titik-titik operasi gelap yang selama ini menjadi sumber kekuatan sang penguasa terminal. Target pertama adalah lapak judi ilegal di bawah kolong jembatan. Tempat itu biasanya ramai pada malam hari, tetapi begitu Bahar muncul, suasana langsung berubah tegang. Dua penjaga yang memungut setoran keamanan, langsung berdiri, tangan mereka meraih golok pendek yang terselip di pinggang. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Bahar sudah berada di antara mereka, gerakannya cepat, presisi, dan mematikan. Satu disapu kakinya hingga jatuh, yang lain dipukul tepat di dada hingga terhuyung. Meja judi terjungkal, uang beterbangan ke udara. Para penjudi berlarian menyelamatkan diri, sebagian masih terpaku melihat keberanian itu. Setelah memastikan tidak ada warga yang terluka, Bahar merobohkan bangunan kayu lapak itu. Potongan kayu berserakan, menandakan bahwa tempat itu tidak akan beroperasi lagi. Ia meninggalkan lokasi itu tanpa menoleh, meninggalkan dua penjaga yang pingsan dan kerumunan warga yang mulai berbisik, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam kekaguman dan harapan. Tujuan berikutnya adalah gudang pemalakan yang berada di tepi sungai. Tempat itu dijaga ketat, namun gelapnya malam menjadi sekutu Bahar. Dengan memanfaatkan bayang-bayang, ia menonaktifkan penjaga satu persatu. Ia memanjat dinding kayu gudang, lalu masuk melalui celah di bagian belakang. Di dalam, ia menemukan karung-karung berisi barang dagangan sopir dan pedagang kecil yang selama ini dirampas. Melihat itu, amarahnya kembali menyala. Dengan cepat ia merusak gembok, membuka karung-karung, dan melepaskan isinya ke sungai agar tidak bisa lagi dijual kembali oleh orang-orang Jarwo. Lebih baik hilang daripada menjadi sumber uang untuk menindas warga lagi. Ketika dua preman menyadari kehadirannya dan menyerang dari belakang, Bahar menangkis dengan kekuatan penuh. Tubuhnya yang masih penuh luka tetap bergerak seperti refleks murni. Ia menjatuhkan satu dengan tendangan lutut ke perut, lalu membanting yang lain ke dinding hingga roboh. Suara mereka menarik perhatian penjaga lain, tetapi saat mereka tiba, gudang itu telah kacau balau, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bahar sudah menghilang ke dalam gelap malam. Serangan terakhir malam itu adalah tempat persembunyian uang, sebuah rumah kecil di belakang pasar, yang selama ini disebut warga sebagai rumah bayangan. Di sana uang hasil pemalakan disimpan sebelum dibagikan kepada anak buah Jarwo. Bahar masuk dengan cara merusak jendela samping. Dua penjaga kaget bukan main, namun Bahar mengalahkan mereka dalam hitungan detik.
Ia membuka peti kayu besar berisi tumpukan uang lusuh. Alih-alih mengambilnya, ia menyebarkan uang itu ke jalanan belakang rumah pasar, membiarkan warga yang kebetulan lewat mengambilnya. "Ini milik kalian," ujar Bahar pelan pada ibu-ibu yang gemetar memungut uang itu. "Bukan milik mereka." Ketika kabar tentang serangan demi serangan itu menyebar malam itu juga, kepanikan melanda seluruh jaringan Jarwo. Anak buah yang dulu merasa tak tersentuh kini ketakutan. Banyak yang kabur, membuang jaket-jaket geng mereka, bersembunyi di luar kota, bahkan ada yang menyerahkan diri kepada aparat karena takut Jarwo mengira mereka berkhianat. Dalam satu malam saja, Bahar telah merusak pondasi kekuasaan Jarwo yang berdiri bertahun-tahun. Di sebuah ruangan gelap yang jauh dari keramaian, Jarwo mendengar laporan itu semua. Tangannya mengepal erat hingga buku jarinya memutih. "Dia menantang aku, di wilayahku sendiri," geramnya, wajahnya memerah menahan amarah. Namun di balik murka itu, ada ketakutan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kekuasaannya terguncang oleh satu orang. Dan di luar sana, Bahar berdiri di ujung jembatan, memandang kota yang mulai berubah. Ia tahu malam itu hanyalah awal. Tapi ia juga tahu satu hal, Jarwo pasti akan membalas. Dan saat hari itu tiba, ia akan siap. Fajar baru saja menyentuh langit ketika kabar itu meledak di sepanjang kota. Jarwo botak datang ke terminal sendirian. Tidak ada motor-motor anak buah yang biasanya mengiringi. Tidak ada derap langkah rombongan preman yang biasa memamerkan kekuasaan. Hanya sosok Jarwo yang berjalan perlahan, penuh amarah dan gengsi yang terluka. Suasana terminal yang biasanya bising mendadak sunyi, para sopir, pedagang, hingga penumpang berhenti bergerak dan menatap ke satu titik yang sama. Mereka tahu hari itu akan menjadi titik balik, entah kebebasan, atau kehancuran. Bahar, yang baru tiba untuk membantu sopir menyiapkan keberangkatan, langsung merasakan perubahan udara. Ketika ia menoleh, ia melihat Jarwo berdiri di tengah lapangan terminal, menunggu. Sinar matahari pagi memantul di kepalanya, membuat sosoknya tampak seperti bayangan raksasa yang siap mengamuk. "Bahar!" teriak Jarwo, suaranya menggema keras hingga membuat burung-burung beterbangan dari atap terminal. "Keluar, kita tuntaskan ini, hari ini." Semua mata beralih kepada Bahar. Para sopir menahan napas, beberapa bahkan maju setengah langkah seakan ingin melindunginya, namun Bahar mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Ia melangkah ke tengah terminal dengan tubuh masih memar, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. Ia berhenti beberapa meter dari Jarwo. "Aku di sini," katanya tenang. "Kita akhiri semua ini, bukan untukku, tapi untuk keluarga." Jarwo mengeluarkan tawa pendek, sinis, namun terdengar getir. "Warga, mereka cuma tikus pengecut, bukan urusanmu." Ia menghunuskan golok pendek dari balik jaket kulitnya, logamnya berkilat tajam. "Kau sudah menghancurkan lapak judi, gudangku, dan uangku. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup?" Suasana mencekam, warga yang menonton bersembunyi di balik angkot dan kios, takut namun tak sanggup mengalihkan pandangan dari duel itu. Tanpa aba-aba, Jarwo menerjang. Gerakannya cepat, jauh lebih cepat daripada apa yang Bahar perkirakan. Golok itu meluncur menghantam udara, hanya beberapa sentimeter dari wajah Bahar. Bahar mengelak, memutar tubuh, menangkis, dan mundur dalam serangkaian langkah yang terlatih. Setiap tebasan Jarwo membawa kekuatan penuh, bertenaga amarah. Bahar menunggu celah, mencoba memahami ritme serangan. Namun Jarwo bukan preman biasa, dia pernah bertarung puluhan kali, dan setiap ayunan senjatanya membawa niat membunuh. Bahar akhirnya menangkap lengan Jarwo yang mengayun golok dan memutarnya, namun Jarwo memukul bahu Bahar dengan siku, membuatnya terlempar beberapa meter. Warga menjerit tertahan. Bahar bangkit lagi, meski lututnya sedikit goyah. Jarwo menyerang lagi, kali ini lebih liar. Golok itu hampir mengenai Bahar, namun Bahar menendang tong sampah di sampingnya, membuat Jarwo tersandung sepersekian detik. Celah kecil itu cukup. Bahar menghantam tangan Jarwo hingga golok terlempar dan jatuh berdenting di aspal terminal. Pertarungan berubah menjadi adu fisik. Tinju Jarwo menghantam perut Bahar, membuat napasnya terhenti sejenak, namun Bahar membalas dengan pukulan siku ke rahang Jarwo yang membuatnya terhuyung. Debu beterbangan, suara ringkihan besi angkot terdengar ketika tubuh Jarwo menabrak sisi kendaraan. Warga yang menonton mulai berteriak menyemangati, keberanian mereka muncul sedikit demi sedikit.
"Bahar, bangun, lawan dia!" teriak seorang sopir. Dengan darah menetes dari sudut bibirnya, Bahar berdiri lagi, mengambil napas pendek namun mantap. "Ini untuk kalian semua," bisiknya sebelum meluncur maju. Kali ini Bahar mengambil alih. Rangkaian pukulan, sapuan kaki, dan tendangan terarah menghantam Jarwo bertubi-tubi. Jarwo mencoba melawan, namun gerakannya semakin kacau. Bahar memutar tubuh dan menghantam dada Jarwo dengan tendangan keras, mengirim santiran berguling ke tanah. Jarwo jatuh, terengah-engah, tangannya gemetar mencoba bangkit. Tetapi ketika ia mengangkat wajah, ia tidak lagi melihat Bahar, ia melihat semua warga terminal berdiri di belakang pemuda itu. Para sopir, pedagang, kernet, bahkan penumpang, mereka semua menatap dengan tatapan yang sama, tatapan yang tidak lagi takut. Tatapan itu menghancurkan sisa dominasi Jarwo. Kekuasaan yang ia banggakan selama bertahun-tahun runtuh dalam satu momen itu. Bahar mendekat dengan langkah perlahan. "Semua ini berakhir," katanya. "Kau tidak akan menindas siapapun lagi." Jarwo mencoba menerjang, tapi Bahar lebih cepat. Sebuah pukulan terakhir, tepat ke rahang Jarwo, membuat tubuh besar itu tumbang sepenuhnya. Terminal bergemuruh oleh sorak-sorai, suara tangis lega, dan tepukan tangan yang menggetarkan udara. Duel itu selesai. Jarwo kalah, dan warga terminal akhirnya merdeka. Ketika tubuh Jarwo terkapar di atas aspal terminal, suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, bukan premannya yang datang, melainkan aparat kepolisian yang akhirnya berani turun. Mereka datang setelah menerima puluhan laporan mendadak dari warga yang sama sekali tak pernah berani bersuara sebelumnya. Begitu polisi masuk ke area terminal, warga langsung membuka jalan, sebagian menunjuk ke arah Jarwo yang masih terengah-engah, terpojok, tak lagi berdaya. Tidak ada satupun dari anak buahnya yang muncul untuk membela. Kekuasaan itu runtuh seketika. Jarwo mencoba bangkit dan berlari, namun langkahnya gontai, tubuhnya limbung. Dua polisi langsung membekuknya dan memborgol kedua tangannya. "Kau sudah cukup lama membuat warga menderita," kata salah satu petugas dengan nada datar. Jarwo meronta, berteriak bahwa ia dijebak, bahwa Bahar memprovokasi, bahwa ia masih berkuasa. Namun tak ada yang menanggapi. Tidak ada rasa takut lagi di mata warga. Bahkan beberapa sopir berani berdiri paling depan, menyaksikan proses penangkapan itu dengan kepala tegak, sesuatu yang dulu tak pernah terbayangkan. Sementara itu, preman-preman yang tersisa menghilang seperti bayangan yang kehilangan cahaya. Ada yang lari meninggalkan kota, ada yang menyerahkan diri, dan ada pula yang membuang atribut mereka, berharap melebur kembali sebagai orang biasa. Tanpa Jarwo, mental mereka runtuh. Mereka tahu masa kejayaan kelompok pemalak itu telah berakhir. Terminal yang dulu menjadi sarang ketakutan kini terasa lebih lapang, seolah-olah udara sendiri memulihkan diri dari tekanan panjang. Bahar berdiri terdiam di tengah terminal yang mulai dipenuhi kerumunan warga. Tubuhnya penuh memar, napasnya masih berat, namun wajahnya menunjukkan ketenangan yang baru. Beberapa pedagang menghampiri dan memeluknya dengan air mata syukur, sementara para sopir mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, meneriakkan namanya. Bahar bukan lagi sekadar pemuda pendatang, ia menjadi simbol harapan. Simbol bahwa tirani dapat tumbang bila ada satu orang saja yang berani berdiri melawan. Polisi kemudian meminta Bahar memberi keterangan sebagai saksi utama. Namun sebelum ia pergi, seorang ibu-ibu pedagang nasi bungkus menahan tangannya. "Terima kasih, Nak. Kamu menyelamatkan hidup kami," ucapnya dengan suara bergetar. Bahar hanya tersenyum kecil dan menunduk, merasa apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Ia tidak pernah mencari pujian, ia hanya ingin melihat terminal itu kembali aman, seperti dulu saat ia kecil melihat ayahnya, juga seorang perantau, mengajaknya bermain di stasiun kota lain. Seiring berjalannya hari, terminal mulai berubah pelan-pelan. Para sopir kembali bekerja tanpa rasa takut, anak-anak kecil kembali berlarian mengejar bola, pedagang membuka lapak tanpa harus menyisihkan uang, keamanan. Dalam hitungan jam saja, suasana terminal terasa berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Aroma makanan kembali lebih kuat daripada aroma ketakutan. Tawa kembali terdengar lebih keras daripada ancaman. Poster-poster yang dulu terpasang diam-diam sebagai tanda wilayah kekuasaan preman mulai dicopot oleh warga. Sampah-sampah yang terbengkalai selama bertahun-tahun dibersihkan oleh gotong royong spontan. Setiap orang bekerja dengan senyum lega, seolah ada beban besar yang tiba-tiba terangkat dari bahu mereka.
Terminal yang tadinya menjadi simbol penindasan berubah menjadi simbol kebangkitan. Bahar kembali duduk di bangku kayu dekat halte kecil, seperti ketika ia baru tiba di kota itu. Bedanya, kali ini bangku itu terasa lebih damai. Udara sore menghembus lembut, membawa aroma masakan dari sudut terminal dan suara riuh ceria para pedagang. Bahar memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan pribadi itu, ia menyadari bahwa pertempuran besar mungkin sudah selesai, namun jalan pemulihan masih panjang. Terminal mungkin telah bebas, tetapi jejak ketakutan tak bisa hilang begitu saja. Meski begitu, hari itu tetap menjadi hari kemenangan. Hari ketika seorang pemuda Dayak membuat seluruh kota melihat bahwa keberanian bisa menular, dan bahwa kebenaran, meski lama tertindas, akhirnya akan menemukan jalannya. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, memberi warna keemasan pada terminal yang baru merdeka. Bahar membuka mata dan tersenyum tipis. Hari belum berakhir, tetapi hidup baru bagi warga terminal sudah dimulai. Pagi itu, terminal utama terasa seperti tempat yang berbeda sama sekali. Matahari yang menyinari atap-atap Seng Tua seolah menemukan kembali alasannya untuk bersinar di sana. Tidak ada lagi teriakan ancaman, tidak ada lagi langkah kasar para preman. Yang terdengar hanyalah suara deru mesin angkot yang sedang pemanasan, pedagang yang saling berceloteh, dan tawa anak-anak yang berlarian dengan bebas. Terminal yang dulu suram dan penuh ketakutan kini berubah menjadi ruang kehidupan yang hangat, tempat di mana orang-orang kembali tersenyum tanpa rasa was-was. Hari itu, warga memutuskan untuk merayakan kebebasan mereka. Tanpa komando siapapun, mereka mulai menghias area terminal dengan bendera kecil dan kain warna-warni. Pedagang makanan memasak lebih banyak dari biasanya, membagikan gorengan dan kopi gratis kepada siapa saja yang lewat. Para sopir angkot saling bersalaman, tertawa keras, membicarakan betapa ringan rasanya bekerja tanpa harus menyisihkan uang untuk para pemalak. Ada suasana seperti pesta kecil, bukan pesta mewah, tapi pesta yang lahir dari rasa syukur mendalam. Di tengah keramaian, nama Bahar terdengar di mana-mana. Orang-orang menyebutnya dengan bangga, namun juga penuh hormat. Itu dia pahlawan kita, ujar seorang sopir sambil menunjuk Bahar yang sedang berjalan pelan di antara kios-kios. Namun Bahar hanya menanggapi dengan senyum kaku dan anggukan kecil. Ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Baginya, ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh siapapun yang punya hati dan keberanian. Ia merasa canggung mendapat perhatian begitu besar, tetapi ia juga merasakan kehangatan yang tulus dari warga yang kini bisa bernapas lega. Beberapa anak kecil menghampirinya, membawa spidol dan meminta tanda tangan, menganggapnya seperti tokoh dalam film laga. Bahar tertawa kecil, menepuk kepala mereka dengan lembut. Kalian yang harusnya kuat, katanya. Jangan takut pada siapapun. Ucapannya disambut tawa polos anak-anak itu sebelum mereka berlari lagi, mungkin untuk membanggakan tanda tangan itu kepada teman-teman mereka. Momen sederhana itu membuat Bahar sadar bahwa perubahan nyata memang sedang terjadi di terminal itu. Namun di balik semua sukacita yang mewarnai hari itu, Bahar tahu kewajibannya belum usai. Di benaknya, ia teringat wajah ibunya di rumah panjang, yang sudah tua namun tetap menyimpan ketabahan khas Dayak. Setelah semua kejadian yang menegangkan, kerinduan untuk pulang semakin kuat. Sebelum ia pergi dari terminal, ia menyempatkan diri duduk sebentar di bangku kayu yang pernah ia tempati saat pertama kali datang ke kota ini, bangku yang menyimpan awal perjalanannya. Ia menatap langit dan menarik napas panjang, merasa lega karena beban berat itu akhirnya lepas. Ketika beberapa warga menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih lagi, Bahar menjelaskan bahwa ia mungkin akan jarang terlihat di terminal ke depan. Sudah saatnya aku kembali merawat ibu, katanya dengan suara tenang. Ia menunggu di rumah panjang. Aku ingin membangun kehidupan baru bersama keluarga. Warga tidak menahan, justru tersenyum tulus dan mendoakan yang terbaik. Mereka tahu bahwa tanpa Bahar, kemenangan itu tak akan pernah terjadi. Dan kini ia berhak mendapatkan kedamaian yang layak ia genggam. Sebelum ia benar-benar pergi, terminal memberikan kejutan terakhir. Para sopir dan pedagang mengumpulkan uang secara spontan, meletakkannya dalam sebuah kotak kayu kecil yang diberikan kepada Bahar. Ini bukan balasan, kata seorang sopir senior yang matanya berkaca-kaca. Ini tanda terima kasih kami. Kamu mengembalikan hidup kami. Izinkan kami berbuat sesuatu untukmu. Bahar terdiam, merasakan kehangatan menyelinap jauh ke dalam hatinya. Dengan berat hati, ia menerima kotak itu, bukan karena uangnya,
tetapi karena ketulusan yang menyertainya. Saat langkah Bahar menjauh dari terminal, matahari perlahan naik, menyinari wajahnya yang tenang. Di belakangnya, warga kembali bekerja, tertawa, dan hidup dalam kebebasan baru yang tak lagi dihantui ketakutan. Terminal utama berdiri sebagai bukti bahwa keberanian satu orang bisa mengubah nasib banyak orang. Dan meski Bahar meninggalkan terminal itu, namanya akan tetap hidup di antara deru mesin angkot, di udara pagi yang bersih, dan di hati warga yang kini berdiri tanpa rasa takut. Hari itu, terminal kembali hidup, dan Bahar kembali menjadi dirinya sendiri, hanya seorang pemuda Dayak yang ingin merawat ibunya dan membangun masa depan yang damai.